Aku punya kelemahan dan kamu punya kelebihan. Minggu 15 Maret 2020. Dikarenakan wabah COVID-19 semakin meningkat, maka dari itu kepada seluruh sekolah agar melaksanakan pembelajaran di rumah mulai hari Senin tanggal 16 Maret 2020. Demikian pesan WhatsApp terusan yang saya baca di grup sekolah. Tanpa sadar, rasa senang sedikit menelisik hati saya. Alhamdulillah, hari Senin yang biasanya saya rasakan adalah hari yang sangat merepotkan, bisa saya gunakan untuk bersantai-santai di rumah. Gumamku dengan hati gembira. Senang dan senyum hanya terlintas sekitar 5 menit di pikiran dan wajah saya. Selanjutnya, senyum itu hilang karena saya membaca lanjutan pesan WhatsApp. Kepada seluruh guru agar tetap memberikan pembelajaran dan tugas-tugas kepada peserta didik melalui daring atau online. Otak saya berpikir lebih berat karena masih belum paham dengan sistem pembelajaran seperti itu. Bagaimana saya menyesuaikan diri dengan keadaan seperti ini ya? Pertanyaan-pertanyaan yang terlintas di hati saya. Biarlah, nanti saya coba cari-cari aja agar anak-anak tetap bisa belajar di rumah, ucapku sambil mencoba menyambungkan pengisi daya HP ke steker listrik. Kan mati lampu, kataku sambil berlalu pergi ke dapur. Sementara itu, dari ruang kerja yang ditinggalkan oleh Bu Yeni, samar-samar terdengar sebuah pembicaraan. Wah, asik dong kalau pembelajaran secara daring. Nanti saya yang paling bermanfaat bagi anak-anak, kata si HP dengan penuh kebanggaan. Si buku tampak murung. Aku jadi tidak bisa berjumpa dengan anak-anak lagi. Aku akan rindu dengan sentuhan mereka saat membuka halaman demi halamanku, ujarnya. Iya, kita juga sama, jawab beberapa pensil saling bersahut-sahutan. Hahaha, pada masa pandemik seperti sekarang, pembelajaran pasti dilakukan dengan menggunakan aku. Akulah si HP yang paling berguna dan paling dibutuhkan oleh anak-anak. Si HP berujar dengan penuh kesombongan. Kalian hanya benda kuno yang tak berguna. Lihatlah aku. Hanya dengan aku, anak-anak bisa belajar apa saja dan di mana saja. Aku memang yang terhebat. Tambahnya sambil tertawa mengejek. Si buku yang tidak senang dengan ucapan si HP menjawab, "Gak boleh seperti itu. Kamu gak boleh berkata seperti itu, HP. Kita punya fungsi dan manfaat yang berbeda-beda. Seharusnya kita saling melengkapi. Aku dan kamu sama-sama sumber belajar yang dibutuhkan anak-anak. Tak ada yang lebih hebat dan lebih buruk. Kita sama punya kelemahan dan kelebihan," jawab buku mencoba menjelaskan. "Kamu saja yang punya kelemahan. Aku jelas tidak," jawab si HP. "Baiklah kalau begitu. Bagaimana kalau kita bertanding untuk membuktikan siapa yang paling hebat?" ujar sang buku karena merasa jengkel dengan kesombongan si HP. "Ayo, siapa takut? Jangan menangis ya kalau nanti kamu kalah," jawab HP pada buku. "Tentu saja tidak. Kenapa aku tidak akan kalah darimu?" sangka sang buku dengan penuh keyakinan. "Siapa sekarang yang akan menjadi jurinya?" tanya si HP. "Bagaimana kalau Pak Pensil yang menjadi jurinya? Dia akan memilih siapa yang paling hebat di antara kita." Si buku mengusulkan ide. "Saya setuju. Nanti siapa yang paling banyak menjawab pertanyaan, dialah yang menang," jawab si HP. "Baiklah kalau begitu. Silakan Pak Pensil untuk memulai pertandingan," buku mempersilahkan kepada Pensil. Pertandingan ini akan menentukan
siapa yang paling hebat di antara kalian? Ucap Pak Pensil. Jadi, peraturannya, siapa yang paling banyak menjawab pertanyaan dengan benar dan cepat, dialah pemenangnya. Kata si Pensil menyebutkan aturan pertandingan. Aku sudah tidak sabar. Ayo mulai saja pertandingannya, jawab si HP. Siap ya. Si Pensil memberikan aba-aba. Coba sebutkan, apa itu COVID-19? Tanya si Pensil memulai pertandingan. Oke Google, apa itu COVID-19? Jawab si HP. Kok kamu malah balik nanya si HP? Kata Pensil. Bukan seperti itu. Tunggu saja, aku pasti bisa menjawab pertanyaanmu itu, tambah si HP. Tiba-tiba si HP mengeluarkan suara dari speakernya. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, penyakit virus corona COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Hah? Hebat sekali kamu HP, bisa menjawab dengan cepat, puji si Pensil. Sementara itu sang buku masih membuka-buka halaman beberapa buku tentang berbagai jenis penyakit. Aku tidak mendapat jawabannya, jawab sang buku merasa kecewa. Sepertinya itu penyakit baru, sehingga belum ada buku yang membahas tentang COVID-19. Sudah jelas aku yang paling hebat. Kamu tak tahu apa-apa, jawab sang HP merasa menang. Jangan dulu merasa menang, kita belum selesai bertanding. Ayo Pak Pensil, kita lanjutkan pertandingannya. Kali ini aku pasti bisa menjawab, kata si buku merasa yakin. Baiklah, kita lanjutkan. Skornya 1-0 untuk si HP ya, kata Pak Pensil. Pertanyaan kedua. Bagaimana cara agar kita terhindar dari virus? Pak Pensil melanjutkan pertandingan. Seperti biasa, si HP menjawab. Oke Google, bagaimana cara agar kita terhindar dari virus? Seperti tadi, speaker si HP mengeluarkan suara. Cara kita agar terhindar dari virus adalah tiba-tiba ada suara peringatan. Tweet, tweet, tweet. Kemudian muncul tulisan di layar si HP. Baterai tinggal 2%, segera lakukan pengisian daya. Aduh, bateraiku hampir habis lagi. Aku harus cepat sebelum bateraiku benar-benar habis, kata si HP. Oke Google, bagaimana cara agar kita terhindar dari virus? Si HP mencoba sekali lagi, karena percobaan pertama tadi gagal. Speaker si HP mengeluarkan suara. Cara agar kita terhindar dari virus adalah, baru sampai kalimat tersebut, tiba-tiba muncul lagi suara peringatan. Tweet, tweet, tweet. Diikuti bacaan di layar. Baterai habis, perangkat dimatikan. Aku gagal, tak bisa menjawab pertanyaan, kata si HP merasa kecewa. Sementara itu si buku masih tekun membuka beberapa halaman buku tentang kesehatan. Alhamdulillah, aku menemukan jawabannya, seru sang buku merasa senang. Cara agar terhindar dari virus adalah dengan melaksanakan PHBS, yaitu perilaku hidup bersih dan sehat. Sang buku membaca kata per kata. Hebat kamu buku, kamu memang pantang menyerah, puji Pak Pensil. Berarti sekarang skornya 1-1 ya. Tapi sepertinya kita tak bisa melanjutkan pertandingan karena si HP tak akan bisa menjawab pertanyaan selanjutnya. Baterainya kan habis, jelas Pak Pensil. Berarti kita tak ada yang menang dan gak ada yang kalah dong, kata sang buku. Iya, kita jadinya seri, tambah si HP. Dari awal, kalian memang tak ada yang menang atau kalah. Tak ada yang lebih hebat atau lebih lemah. Kalian masing-masing punya kelebihan dan punya kekurangan. HP, kamu memang sangat cepat memberikan jawaban.
Apapun bisa kamu jawab, tapi kamu harus didukung oleh daya lain seperti listrik, sinyal, dan internet. Ditambah lagi, harga kamu mahal. Jadi, tidak semua orang bisa memilih kamu, dan tidak semua orang bisa belajar denganmu. Dan kamu buku, kamu sejak dulu menjadi sumber belajar terfavorit. Sudah banyak pengetahuan yang orang dapat dari kamu. Tapi kamu perlu terus-menerus memperbaharui diri kamu agar orang dapat menemukan apa saja dalam diri kamu, termasuk berita-berita atau informasi-informasi terbaru. Orang juga harus lebih tekun dan teliti, sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk mencari pengetahuan darimu, tambah sang pensil. Iya, ternyata masing-masing dari diri kita punya kelebihan dan kekurangan ya. Tak sepantasnya kita merasa sombong atas diri orang lain. Si HP menyadari kesalahannya. Maafkan aku ya buku, tambahnya lagi. Aku juga sama, minta maaf. Sebaiknya kita memang harus berkolaborasi, saling melengkapi, ujar sang buku. Akhirnya mereka pun bersalaman dan bermaafan. Shh, Bu Yani datang. Ayo kita kembali ke tempat semula, kata Pak Pensil. Sementara itu, sebaiknya aku menggunakan mode apa ya? Lebih baik saya searching dululah di Google, kata Bu Yani sambil mengambil HP-nya. Aduh, kan mati lampu. HP-nya juga mati. Lebih baik aku buka-buka dulu buku lah, cari materi. Kira-kira materi apa saja yang bisa dipilih secara daring dan bisa disampaikan secara luring. Semoga pandemik ini segera berakhir, sehingga sekolah bisa normal kembali. Sudah terbayang nanti rindunya terhadap anak-anak jika pembelajaran di rumah ini terus berlanjut. Dan sampai hari ini pun, tanggal 20 November 2021, pembelajaran masih belum normal.